Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pengecer dan perkulakan. Oke, apa sih pengecer ya? Pengecer itu adalah usaha eceran meliputi semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi bukan bisnis. Ada jenis pengecer toko utama. Yang pertama ada toko khusus, lalu yang kedua ada toko serba ada, yang ketiga pasar swalayan, kemudian yang keempat ada toko kelontong atau toko kebutuhan sehari-hari, dan yang kelima ada ruang pameran. Ya, toko khusus ini apa sih yang dijual ya? Toko khusus ini contohnya adalah misalnya toko yang khusus menjual buku saja atau menjual sepatu saja, seperti itu ya. Jadi toko yang menjual dengan lini produk yang sama. Kemudian yang kedua di sini ada toko serba ada. Toko ini menjual beberapa lini produk atau menjual beberapa macam produk. Biasanya menjual pakaian, perlengkapan, dan kebutuhan rumah tangga. Lalu pasar swalayan ya. Pasar swalayan ini dirancang untuk melayani semua kebutuhan konsumen seperti makanan, produk, peralatan rumah, dan lain-lain. Jadi toko serba ada dan pasar swalayan ini kurang lebih hampir sama ya jenisnya. Lalu yang keempat ada toko kelontong. Toko kelontong ini adalah toko yang relatif kecil dan terletak di daerah pemukiman. Misalnya di sekitar kalian ada Indomaret, Alfamart, atau ada warung tradisional, gitu ya. Itu yang disebut dengan toko kelontong. Kemudian ada ruang pameran. Ruang pameran ini biasanya menjual banyak pilihan produk-produk yang bermerek. Contohnya adalah pameran mobil, pameran lukisan, atau yang lain-lain ya. Lalu di sini ada kategori usaha eceran non-toko. Yang pertama di sini ada penjualan langsung, lalu ada pemasaran langsung, yang ketiga mesin otomatis, dan yang keempat ada layanan pembelian. Maksud dari penjualan langsung di sini adalah jadi menjual produk itu dari pintu ke pintu gitu ya. Lalu yang kedua ada pemasaran langsung. Saya pernah menjelaskan juga tentang pemasaran langsung, contohnya adalah seperti pemasaran surat langsung atau pemasaran melalui televisi dengan respons langsung. Ya, jadi kalau pemasaran langsung ini biasanya bisa dilakukan dengan pemasaran jarak jauh, tapi tetap bisa mendapatkan respons dari konsumen. Lalu yang ketiga di sini ada mesin otomatis ya. Mesin otomatis itu menawarkan berbagai barang seperti minuman, minuman ringan, kopi, contohnya seperti mesin yang menjual minuman-minuman kaleng ya, kita bisa temui kalau di Lampung ini kita suka, mungkin di Chandra itu juga pernah ada ya. Kalau kita ke Jepang atau ke luar negeri itu biasanya ada vending machine ya yang bisa mengeluarkan makanan ringan, minuman ringan. Nah, itu disebut dengan mesin otomatis. Lalu yang keempat ada layanan pembelian. Layanan pembelian ini maksudnya adalah pengecer tanpa toko yang melayani klien tertentu dengan memberikan diskon tertentu. Jadi layanan pembelian ini adalah penjualan dengan pelayanan tambahan seperti itu. Misalnya memberikan konsumen itu diskon-diskon, potongan harga, cashback, atau bonus-bonus seperti itu ya. Lalu di sini ada fungsi pedagang eceran. Yang pertama adalah perantara antar distribusi dengan konsumen akhir, lalu penghimpun berbagai kategori jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen, tempat rujukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan konsumen, lalu yang terakhir adalah penentu eksistensi barang dari manufaktur di pasar konsumsi. Nah, di sini ada yang paling penting ketika ingin menjalankan bisnis eceran ya, ada konsep 7R pengecer. Yang pertama ada rek produk. Rek produk di sini maksudnya adalah melakukan penjualan produk secara tepat. Nah, apa sih faktor yang bisa mendukung suksesnya suatu produk ya? Yang pertama ada nilai estetikanya. Kalau estetika itu berarti berhubungan dengan pandangan ya. Estetika di sini yang mendukung adalah misalnya desain produk,
kemudian warna produk, ukuran produk, dan lain-lain. Lalu ada nilai yang kedua adalah nilai fungsional atau nilai fungsional ya. Nilai fungsional ini adalah tujuan produknya. Produk ini memiliki tujuan untuk apa, manfaatnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, nilai psikologisnya ya. Nilai psikologis ini adalah brainstorming dari suatu produk atau citra dari si produk. Ya, apakah produk ini di mata konsumen adalah produk yang baik atau produk yang tidak baik. Lalu yang keempat, ada nilai pelayanan ya. Jadi ketika memasarkan suatu produk itu harus ada yang namanya pelayanan tambahan yang bisa membuat konsumen tertarik dengan produk kalian. Ya, contohnya adalah ketika kalian menghadapi konsumen, kalian memberikan salam, kalian memberikan sapa, kemudian sang penjual atau sang pemasar juga bisa menghadapi komplain dan lain-lain dari si konsumen. Ya, jadi 4 faktor ini bisa menjadi pertimbangan jika ingin memilih dan menjual suatu produk. Makanya disebut dengan right product gitu ya. Kemudian yang kedua ada right quantity ya. Untuk menyeimbangkan cash flow dan stok barang, si pemasar harus memperhatikan kuantitas barang yang ada di toko ya. Yang pertama adalah caranya dengan memilih barang dengan traffic selling atau lalu lintas penjualan yang tinggi gitu ya. Dan juga memiliki lifetime ya atau tanggal kadaluarsa yang cukup lama. Sehingga jika traffic atau penjualan melambat, si pemasar ini tidak akan rugi akibat barang yang kadaluarsa ya. Kemudian yang kedua, maksudnya di sini dengan jumlah satuan yang tepat. Misalnya ketika menjual produk harus dengan satuan yang tepat. Misalnya satuan kiloan, satuan lusinan, satuan literan, meteran, dan lain-lain gitu ya. Karena hal ini bisa membantu dalam menghitung jumlah stok yang pasti, seperti itu. Kemudian yang ketiga konsepnya adalah right price ya. Harga yang benar adalah harga yang dapat diterima oleh rasional pembeli. Kemudian harga yang rasional dibayarkan oleh pembeli biasanya akan membangun kepuasan pembeli dan kepuasan pedagang. Nah, selanjutnya yang keempat ada right time. Nah, kita sering mendengar pepatah ya, yang sering bilang waktu adalah uang ya. Hal itu didasari oleh waktu-waktu tertentu. Apabila kita tidak fokus, maka kita akan kehilangan potensi pasar. Yang pertama, kalau ada 3 pola sebenarnya dari right time. Yang pertama adalah peak season atau musim puncak. Misalnya, musim panas nih, maka permintaan minuman dingin dan minuman segar itu akan meningkat, gitu ya. Kemudian ada yang namanya kalender nasional. Nah, misalnya sebentar lagi mau Lebaran atau menjelang Lebaran, pasti permintaan akan pakaian baru ini akan meningkat, gitu ya. Hal itu didasari oleh budaya. Jadi ketika menyambut Lebaran, orang-orang pasti harus mindset-nya harus mengenakan pakaian baru. Kemudian yang ketiga polanya adalah special event, ya. Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang tiba-tiba terjadi, gitu ya. Bukan sesuatu yang dapat diprediksi dengan pasti, ya. Jadi bagaimana menentukan waktu yang tepat untuk melakukan promo-promo itu ada 3 pola yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kelima ada right service, ya. Apakah Anda sering mendengar kalimat selamat datang di Indomaret, silakan berbelanja, isi pulsanya sekalian Kak, ya. Nah, di situ kan ada kalimat bagian dari cara memberi salam kepada customer, ya. Jadi hal-hal itu merupakan bagian kecil dari service. Oke. Ya, ada juga service dalam meningkatkan pemahaman customer terhadap produk. Kemudian yang paling penting adalah kemampuan menghadapi komplain dari customer, gitu ya. Tips yang paling benar untuk menghadapi konsumen yang komplain adalah mengalah, kemudian hadapi dengan bijak, ya. Itu adalah service yang tepat untuk melayani konsumen. Selanjutnya ada right place, ya. Bagaimana di sini menentukan lokasi bisnis.
Jadi kalau mau buka toko eceran itu tidak bisa sembarangan mencari tempat ya. Ada faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah kemudahan dalam mengakses lokasi. Kemudian desain juga harus menarik gitu. Kemudian apakah ada ketersediaan tempat parkir, kemudian lingkungan yang bersih, lingkungan yang kondusif, ada AC dan lain-lain yang membuat konsumen merasa nyaman untuk berbelanja di toko eceran tersebut. Lalu yang terakhir di sini right appeals atau promotion ya. Ada kombinasi antara kreativitas dalam penyampaian pesan dan isi pesan ketika melakukan promosi. Jadi sebelum buat promosi harus sudah ditentukan siapa yang akan menjadi target pasar, siapa yang akan menjadi target dari pesan yang ditawarkan si pemilik toko eceran tadi, sehingga tidak melebar dan lebih efektif. Sehingga pesan dari promosi, dari kegiatan promosi ini tepat sasaran gitu ya. Nah, kemudian sebelumnya kita bahas tentang pengecer, sekarang kita bahas tentang perkulakan ya. Perkulakan ini sama dengan pedagang besar, sama dengan pedagang grosiran gitu ya. Perdagangan besar ini meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa kepada orang-orang yang membelinya untuk dijual kembali atau untuk penggunaan bisnis. Ada fungsi dari perkulakan atau pedagang besar atau pedagang grosir. Yang pertama adalah penjualan dan promosi, yang kedua pembelian dan penyediaan produk yang beragam, yang ketiga memecah-mecah barang dalam jumlah yang sangat besar, yang keempat pergudangan, kelima pengangkutan, keenam pembiayaan, yang ketujuh penanggung resiko, dan yang kedelapan adalah informasi pasar. Ini adalah fungsi dari perkulakan. Nah, kemudian di sini ada jenis utama dari perkulakan. Yang pertama ada pedagang besar niaga, yang kedua ada pialang, yang ketiga ada agen, dan yang keempat ada cabang dan kantor produsen. Selanjutnya di sini ada cara mempererat hubungan pedagang grosir dengan produsen. Yang pertama adalah mengusahakan kesepakatan yang jelas dengan produsen tentang fungsi yang diharapkan di saluran pemasaran. Lalu yang kedua mendapatkan gambaran kebutuhan produsen dengan mengunjungi pabrik, ya. Lalu yang terakhir yang ketiga adalah memenuhi komitmen ke produsen dengan memenuhi sasaran volume, membayar tagihan tepat waktu dan lain-lain. Nah, di sini ada keputusan pemasaran pengecer ya. Kita lihat di gambar yang sebelah kiri ini ada strategi pengecer ya. Maksudnya adalah strategi si pengecer itu harus dilihat dulu nih pasar sasarannya siapa ya, kemudian dilihat target pasarnya siapa, baru kita bisa mempositioningkan toko eceran itu ya. Kemudian lalu bagaimana caranya untuk menyatukan dengan bauran pemasaran si pengecer. Yang pertama tentu saja pilihan produk dan jasanya ditentukan apa barang dan jasa yang akan dipasarkan, kemudian tentukan harganya, lalu yang ketiga adalah bagaimana cara mempromosikannya, dan yang terakhir adalah menentukan tempat lokasi dari penjualan si pengecer tersebut. Ya. Nah, di sini yang pertama adalah pasar sasaran ya. Di sini memiliki kelompok pelanggan sasaran, jenis pelanggan, kebutuhan layanan atau kriteria lainnya. Lalu yang kedua, pilihan produk, mendiferensiasikan produk. Jadi bagaimana caranya si pemasar itu bisa melakukan diferensiasi atau membedakan produk si pemasar dengan si pesaing ya. Kemudian harga ya, pengecer harus memperhatikan taktik dalam menetapkan harga. Lalu dalam jasa, bauran jasa yang diberikan antara lain adalah layanan pra pembelian, layanan pasca pembelian, dan layanan tambahan. Lalu ada komunikasi. Komunikasi di sini sebelumnya adalah promosi ya. Bagaimana cara untuk mempromosikan atau mengkomunikasikan produk barang atau jasa agar tepat sasaran ya. Lalu yang terakhir adalah keputusan lokasi, di mana akan membuka tempat toko eceran tersebut gitu ya. Oke, thank you.
Semoga apa yang saya sampaikan kalian bisa pahami ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.